Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devini Dwi Intan Chayani, biasanya dipanggil Devini, dengan NIM 24042021 atau Kuliah Sistem Hukum Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial, Desa Mengampu, yaitu di Permana STMT. Baiklah, saya akan memasuki materi saya, yaitu ruang lingkup dan sistem hukum di Indonesia. 1. Van der Pol. Suatu sistem adalah sekelompok elemen yang saling berhubungan. 2. Cewet-Curman. Setiap sistem adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan dengan memengaruhi satu sama lain, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Sistem hukum merupakan suatu struktur formal. Komponen yang termasuk dalam sistem hukum antara lain: 1. Bahan hukum, yaitu peraturan. 2. Sarana dan prasarana pendukung pembangunan hukum, contohnya kantor polisi, penegak hukum, misalnya polisi dan jaksa. 4. Budaya hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum. 5. Aparat pemerintahan. Sistem hukum Indonesia merupakan suatu struktur formal di mana peraturan hukum yang berlaku dan asas-asas yang melandasinya pada giliran berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan dijiwai dengan falsafah Pancasila. Definisi lain dari sistem hukum Indonesia yaitu seperangkat peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tertib, adil dan damai, sistem hukum Indonesia tidak mencakup baik untuk bentuk maupun substansi ajaran sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Sistem hukum barat. 2. Sistem hukum adat. 3. Sistem hukum Islam. 4. Sistem hukum nasional yang diciptakan oleh bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat netral. Hukum positif Indonesia adalah seperangkat azas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Unsur bahasa Indonesia positif rendah diantaranya adalah 1. Peraturan perundang-undangan beserta asas-asas yang berkaitan dengannya. 2. Adat istiadat meliputi adat istiadat yang telah diterima sebagai undang-undang. 3. Putusan pengadilan yang telah mencapai kekuatan hukum. 4. Perjanjian atau kesepakatan internasional. Ciri khas Sistem Nasional Indonesia. 1. Republik Indonesia lahir dari perjuangan pancung untuk mencapai kemerdekaan yang berpuncuk pada Perang Kemerdekaan yang dipicu oleh Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Berbeda dengan penjajah lain yang memaksakan sistem hukum dan tata tertib di wilayah jajahannya, yang mencontoh negara induknya, misalnya Inggris atau Perancis. Belanda di wilayah jajahannya menerapkan sistem hukum dan pemerintah yang diadualistik. Hal ini berarti sistem hukum dan pemerintahan adat tetap dipertahankan dan berlaku berdampingan dengan sistem hukum pemerintahan pertahanan dalam kondisi dan status yang sama. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi di atas yaitu sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum civil law, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Sistem hukum Indonesia juga meliputi sistem hukum nasional yang dibuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sedangkan ruang lingkup hukum tata negara meliputi konsep dan teori negara, konstitusi, organisasi negara, hak asasi manusia, kewarganegaraan, pemilu, dan partai politik. Yaitu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.